Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Laura Anastasia. Nama saya Mediana Sabrina Sari. Dan saya Sajida Mustifa Radia Najla. Saya Syarifah Salwa. Kami akan mempresentasikan tentang distribusi peluang binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret jumlah keberhasilan dalam N kecil percobaan ya atau tidak yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas P. Eksperimen berhasil atau gagal juga disebut percobaan Bernoulli. Ketika N sama dengan 1, distribusi binomial adalah percobaan Bernoulli. Distribusi binomial merupakan dasar dari uji binomial dalam uji signifikansi statistik. Distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N kecil dari jumlah populasi N besar. Apabila sampel tidak saling bebas, yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, distribusi yang dihasilkan adalah distribusi geometrik, bukan binomial. Semakin besar N besar daripada N kecil, distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Syarat distribusi binomial. 1. Jumlah trial merupakan bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, negatif, dan nol. Yang kedua, yaitu setiap eksperimen mempunyai 2 outcome atau hasil. Yang ketiga, peluang sukses sama setiap eksperimen. Ciri-ciri peluang binomial diantaranya, yang pertama, setiap percobaan dibedakan menjadi 2 jenis kejadian yang saling lepas. Yang kedua, hasil dari percobaan tersebut hanya 2 macam, yaitu berhasil atau gagal. Yang ketiga, peluang kejadian berhasil adalah P dan gagal adalah Q, di mana Q sama dengan 1 min P. Masing-masing percobaan bersifat paling bebas, artinya hasil percobaan pertama tidak mempengaruhi hasil percobaan berikutnya. Selanjutnya, rumus peluang binomial. Untuk percobaan binomial, di mana peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q. Untuk setiap percobaan, di mana Q sama dengan 1 dikurangi peluang sukses, maka probabilitas sukses sebanyak X dari N percobaan adalah P. P sama dengan peluang sukses dari N kali percobaan sama dengan kombinasi N diambil X dikali P pangkat X dikali Q N dikurangin X. Selanjutnya, ada contoh peluang binomial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pada pelemparan dadu hanya ada 2 kemungkinan mata dadu yang muncul, yaitu genap dan ganjil. Yang kedua, pada pelemparan spin koin hanya ada 2 kemungkinan yang muncul, yaitu angka atau gambar. Lalu ada saat tendangan penalti pada pertandingan sepak bola, hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi, gol atau tidak gol. Saat pengumuman kelulusan, hanya ada 2 kemungkinan yang terjadi, yaitu lulus atau tidak lulus. Yang terakhir, bayi yang lahir memiliki 2 keadaan, yaitu laki-laki atau perempuan. Contoh soal yang pertama, sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah. Kasus ini tergolong kasus distribusi binomial. Dua kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya mata dadu berkelipatan 3 dan tidak munculnya mata dadu berkelipatan 3. Misalkan, kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3, yaitu mata dadu 3 atau 6, sehingga A sama dengan 2/6 yang dapat disederhanakan menjadi 1/3. Peluang 2 dari 4 kali pelemparan sebuah dadu muncul, mata dadu kelipatan 3 besar adalah P sama dengan N X dikali A pangkat X buka kurung 1 min A pangkat N min X. Lalu dimasukin angkanya jadi 2 buka kurung 1/3 pangkat 2 buka kurung 1 min 1/3 tutup kurung pangkat 4 min 2. Hasilnya jadi 0,2963.
Contoh soal yang kedua, yaitu Andri mengerjakan 10 soal pilihan benar salah. Peluang Andri menjawab dengan benar sebanyak 6 soal adalah, kasus ini tergolong kasus distribusi binomial. Dua kejadian yang mungkin terjadi adalah menjawab soal dengan benar dan salah. Misalkan kejadian A adalah kejadian Andri menjawab soal dengan benar, sehingga A sama dengan 1/2. Peluang 6 dari 10 soal dijawab benar oleh Andri sebesar N X dikali A pangkat X, buka kurung 1 dikurang A pangkat 6 dikurang X. Masukin angkanya jadi 10, 6, buka kurung 1/2 pangkat 6, buka kurung 1 dikurang setengah pangkat 10 min 6. Hasilnya jadi peluang kejadian tersebut adalah 0,2051. Contoh soal ketiga, dalam sebuah kantong terdapat 8 kelereng dengan 3 kelereng diantaranya berwarna biru. Dari kantong diambil 1 kelereng berturut-turut sebanyak 5 kali. Pada setiap pengambilan, kelereng dikembalikan lagi. Peluang diperoleh hasil pengambilan kelereng biru sebanyak 3 kali adalah, kasus ini tergolong kasus distribusi binomial. Dua kejadian yang mungkin terjadi adalah mendapatkan kelereng biru dan tidak mendapatkan kelereng biru. Misalkan kejadian A adalah kejadian terambilnya kelereng biru, sehingga A sama dengan 3/8. Peluang 3X sama dengan 3. Dari 5 kali pengambilan mendapatkan kelereng biru sebesar PX sama dengan 3 sama dengan 5 diambil 3 dikali 3/8 pangkat 3. Dikali 1 min 3/8 pangkat 5 min 3. Nanti jadi 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Dikali 3 pangkat 3 per 8 pangkat 3. Dikali 5 pangkat 2 per 8 pangkat 2. Kemudian ini disederhanakan dan hasilnya menjadi 0,2060. Lalu contoh soal keempat, peluang mendapatkan 1 kali jumlah angka 7 dalam 3 kali pelemparan 2 buah dadu adalah, peluang jumlah angka 7 itu ada 6, 6,1, 2,5, 3,4, 4,3, 5,2, dan 6,1. Maka P-nya itu adalah 6. N sama dengan 3, karena 3 kali pelemparan dadu, X-nya 1, P-nya 6/36 atau 1/6, I-nya 1 min 1/6 sama dengan 5/6. Lalu langsung dimasukin ke rumusnya, jadi kombinasi 3 diambil 1 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 5/6 pangkat 2. Jadinya 3 faktorial per 2 faktorial kali 1 faktorial dikali 1/6 dikali 25/36. Kemudian disederhanakan dan hasilnya jadi 25/72. Contoh soal kelima. Probabilitas seorang bayi belum diimunisasi rubella adalah 0,2. Pada suatu hari di Puskesmas Cempaka ada 4 orang bayi. Peluang 3 bayi dari 4 bayi tersebut belum diimunisasi rubella adalah, maka diketahui banyak bayi yang diimunisasi adalah 4. Dan peluang 3 bayi dari 4 bayi tersebut yang belum diimunisasi adalah 3. Maka peluang kesuksesan adalah 0,2, lalu Q sama dengan 1 dikurangi 0,2 sama dengan 0,8. Maka dimasukkan ke dalam rumus distribusi binomial, maka P sama dengan PX sama dengan 3, N sama dengan 4. Maka kombinasi 4 diambil 3, dikali 0,2 pangkat 3, dan 0,8 dikali 0,8 pangkat 1. 4 faktorial per 1 faktorial, 3 faktorial. 0,2 dikali 3 sama dengan 0,008. Dan 0,8 pangkat 1. Maka ini bisa dicoret, jadinya 4, terus 0,8
0,008 dikali 0,8 sama dengan 0,256. Contoh soal nomor 6. Seorang penjaga gawang profesional mampu menahan tendangan penalti dengan peluang 3/5. Dalam sebuah kesempatan, dilakukan 5 kali tendangan. Peluang penjaga gawang mampu menahan 3 kali tendangan penalti tersebut adalah, maka diketahui banyak percobaan adalah 5 kali tendangan. Dan X adalah peluang kesuksesan yang diharapkan, kesuksesan yang diharapkan adalah 3 kali tendangan. Maka diketahui juga peluang kesuksesannya adalah 3/5, maka peluang gagalnya adalah 1 dikurangi kesuksesan, maka 1 dikurangi 3/5 sama dengan 2/5. Dimasukkan ke dalam rumus, maka kombinasi 5 diambil 3, dikali 3/5 pangkat 3, dikali 2/5 pangkat 2. Maka 5 faktorial, 5 dikurangi 3 sama dengan 2 faktorial, dikali 3 faktorial, dikali 27 dikali 125 dikali 4/25. Maka ini bisa disederhanakan, ini bisa dicoret jadi 5 dikali 2, karena 4 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 2. 5 dikali 2 jadi 10, lalu 27 per 125 dikali 1/25. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Maka hasil akhirnya, peluang kejadian tersebut adalah 216/625. Sebuah eksperimen menentukan 2 dadu serentak 5 kali. Jika A adalah kejadian muncul 2 mata dadu yang jumlahnya habis dibagi 3, maka tentukan peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen itu. Jadi diketahui N-nya sama dengan 5, X-nya 3, A-nya 12,21, 15, 51, 42, 24, 33, 36, 63, 45, 54, 66. NA-nya berarti 12 dan NS-nya berarti 36. Berarti peluang suksesnya itu adalah P sama dengan 12/36 yang disederhanain jadi 1/3. Peluang gagalnya Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 1/3. Itu 2/3. Sehingga peluang sukses 3 kali percobaan dalam eksperimen itu adalah P X sama dengan 3 sama dengan kombinasi 5 diambil 3, 1/3 pangkat 3, dan dikali 2/3 pangkat 5 min 3. Jadinya 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial kali 1/27 kali 4/9. Hasilnya adalah 40/243. Selanjutnya, sebuah tes terdiri dari 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 4 pilihan jawaban. Sebagai suatu eksperimen, Anda memilih jawaban secara acak tanpa membaca pertanyaan. Berapa peluang Anda menjawab dengan benar 6 nomor? Berarti diketahuinya N-nya sama dengan 10, X-nya sama dengan 6. Berarti peluang sukses menjawab benar 1 nomor adalah P sama dengan 1/4. Peluang gagalnya adalah Q sama dengan 1 min P sama dengan 1 min 1/4, yaitu 3/4. Sehingga peluang sukses menjawab 6 nomor benar dalam eksperimen itu adalah PX sama dengan 6 sama dengan 10 kombinasi 10 diambil 6 dikali 1/4 pangkat 6 dikali 3/4 pangkat 4. PX sama dengan 3 berarti 10 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial dikali 3 pangkat 4 per 4 pangkat 10. Jadi hasilnya 0,0162222. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.